Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Ducati Corse dan Tet3 Racing, Jack Miller dan Iker Lecuona sukses menjalani operasi lengan kanannya di Spanyol. Diketahui usai balapan, Miller langsung pulang ke Andorra dan menjalani konsultasi di Rumah Sakit Universitari Texas Barcelona, Spanyol. Operasi berjalan singkat dan sangat baik. Saya tak sabar memulai rehabilitasi. Masih ada 10 hari sebelum Grand Prix selanjutnya di Portimao. Jika pemulihannya normal, saya bisa kembali di trek Portugal, meski tak akan bugar 100%. Terima kasih kepada Dr. Mir dan timnya di Rumah Sakit Texas atas ketersediaan mereka dan semua perawatan yang mereka beri kepada saya, ucap Miller. Di sisi lain, Lecuona memilih menjalani operasi di Rumah Sakit IMED Valencia. Sangat senang, saya benar-benar puas atas operasi ini. Terima kasih kepada Dr. Eduardo Sanchez Alepus dan timnya yang telah merawat saya di Rumah Sakit IMED Valencia, tulis Lecuona lewat Twitternya. Dikutip dari GP1, Luca Marini mengaku kurang berotot untuk menunggangi sepeda motor MotoGP setelah tampil buruk di MotoGP Qatar dan MotoGP Doha. Sepanjang 2 pekan ini saya belajar banyak tentang sepeda motor. Saya merasa lebih nyaman dan saya tahu area mana yang harus saya kerjakan di gym, di bagian atas tubuh saya dan secara khusus di bagian lengan untuk meningkatkan kemampuan mengubah arah, ucap Marini. Pihak Dorna Sport selaku promotor MotoGP melakukan peninjauan ke Bandara Lombok. Mereka mengunjungi Lombok guna melihat kesiapan sirkuit Mandalika untuk mengikuti ajang balap MotoGP. Safety Advisor Dorna Sport Loris Capirossi akui sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit terbaik di MotoGP. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu sirkuit terbaik karena lokasinya yang fantastis, ucap Loris Capirossi. Senada dengan Loris Capirossi, Carlos Ezpeleta juga mengomentari segi keamanan sirkuit Mandalika. Mereka sudah memiliki segalanya dengan pasti. Kami yakin bahwa Mandalika akan dapat mengikuti semua batasan homologasi. Jadi kami senang, ucap Carlos Ezpeleta. Steven Bradl mengaku melakukan kesalahan saat mengoperasikan kopling di awal balapan MotoGP Doha. Ia menyebut perangkat start baru dari Honda sangat mempersulitnya. Ketika saya kembali ke pit, saya meminta maaf kepada tim saya karena saya melakukan kesalahan saat start. Saya mengalami masalah serupa di awal balapan minggu lalu, dan kali ini saya mengulangi kesalahan ini. Kesalahan seperti itu biasanya tidak terjadi pada saya. Bukan rahasia lagi bahwa kami memiliki perangkat start baru. Dengan sistem ini penanganan kopling sedikit lebih rumit. Saya menderita hari ini, dan itulah mengapa kesalahan buruk terjadi di awal. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu, ucap Bradl. Dikutip dari Tutto Motor Review, Pol Espargaro menegaskan bahwa ia tak berminat menggantikan posisi Marc Marquez. Hal itu dikarenakan pada balapan perdana MotoGP, Pol Espargaro mampu finish di posisi 10 besar, tepatnya di peringkat ke-8. Dengan potensi itulah muncul kemungkinan bahwa ia bisa saja menggusur posisi Marc Marquez. Saya tidak ingin menjadi rider pertama Honda. Saya ingin menjadi yang pertama dalam segala hal.
Jika kami menempati start dari baris kedua, kami bisa meraih kemenangan, ucap Espargaro. Franco Morbidelli masih saja belum bisa menunjukkan performa terbaiknya pada balapan kedua MotoGP di Qatar. Ia pun terpaksa memakai konfigurasi motor tahun lalu. Hasil selama 10 hari di Qatar sangat mengecewakan, sangat sulit memahami bagaimana motor bekerja. Di pagi hari sebelum balapan kami melakukan perubahan besar pada motornya. Kami memutuskan menggunakan konfigurasi yang mirip dengan awal tahun 2020, ucap Morbidelli. Dikutip dari Motorsport, Danilo Petrucci mengkritik ukuran motor RC16 yang dirasa terlalu kecil baginya, sehingga membuatnya kesulitan mengendarai motornya. Menurutnya, ukuran motor RC16 seperti Moto3. Mungkin saya terlalu besar untuk motor RC16. Saya melihat beberapa foto dan menyadari bahwa ini seperti motor Moto3. Ya, di beberapa lap mungkin saya masih bisa mengontrol motornya, tetapi saya tidak bisa bersaing dengan pembalap lain. Kami memang sudah mengira bahwa balapan akan sulit, namun bukan berarti sesulit ini, sampai hanya bisa meraih peringkat ke-19, ucap Petrucci. Lebih lanjut, Petrucci kemudian mengungkapkan bahwa performa motor berada jauh di bawah ekspektasinya. Dirinya kerap kalah saing dengan pembalap lain di trek lurus. Saya bahkan tidak bisa memanfaatkan keunggulan slipstream, terutama saat balapan di lintasan yang memiliki banyak trek lurus. Itu yang menjadi masalah utama saat ini. Semua pembalap menyalip saya di trek lurus. Saya terlalu lambat. Saya bahkan baru bisa melakukan serangan saat memasuki tikungan. Itu pun saya harus mengerem dengan terlambat, ucap Petrucci. Dikutip dari MotoGP.com, pada lap-lap menjelang finish di MotoGP Doha, posisi kedua Jorge Martin diambil alih oleh Zarco. Martin pun mengaku ia bisa saja mengambil kembali posisinya itu, tetapi ia memilih mengalah. Menurutnya, Zarco membutuhkan poin untuk bersaing, berbeda dengan dirinya yang tidak terlalu mempunyai beban. Di lap terakhir, Zarco overtake saya. Sebenarnya itu sayang sekali, karena kalau itu pembalap lain maka saya akan mengambil alih posisi itu kembali. Saya tahu kalau ia memiliki peran di tim ini, ia mengejar kejuaraan, jadi untuk saat ini tidak apa-apa. Saya senang dengan posisi ketiga, ucap Martin. Dikutip dari laman resmi Petronas, Valentino Rossi dan Franco Morbidelli tampil melempem di dua sesi MotoGP Qatar. Razali pusing 7 keliling melihat performa ambyar dua pembalapnya. Razali hanya bisa pasrah dan berharap timnya dapat berkembang lebih baik di seri MotoGP Portugal. Sejujurnya saya cukup senang bahwa kami sekarang telah menyelesaikan dua balapan MotoGP pertama ini di Qatar. Kami sekarang dapat fokus untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan bersiap untuk Portimao. Begitulah adanya dan mudah-mudahan kami bisa tampil lebih baik di sana, terutama karena balapan yang cukup bagus bagi kami tahun lalu dengan podium Franco, ucap Razali. Beberapa waktu lalu, Rossi mendapatkan nada kritikan dari sahabat ayahnya sendiri, yakni Marco Lucinelli, yang menurutnya pensiun saja daripada tampil kurang kompetitif di setiap balapan. Mendengar hal itu, Johan Mir memberikan pembelaannya pada Rossi. Anda tidak harus menindas Valentino. Pada hari Sabtu, semua bintang berbaris dan ia di barisan depan. Dan jika ia melakukannya, itu berarti ia belum tua, ia bekerja. Kita harus jelas tentang siapa dia. Ia mengalami masa sulit.
Ya, tapi Anda harus melihat saat-saat yang sangat ketat. Ia mempunyai masalah yang pasti. Menjadi yang ke-21 bukanlah posisinya. Kita semua tahu bahwa ia tidak boleh ditindas, ucap Joan Mir. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.